Saudara-saudara, sekarang saya akan bicarakan kepada Bapak Ibu kebenaran mengenai baptisan. Saat ini saya akan membicarakan kepada Bapak Ibu kebenaran mengenai baptisan. Peristiwa dari pembaptisan itu ada di dalam Alkitab. Makna dari baptisan itu ada di dalam Alkitab. Siapa yang boleh dibaptis ada di Alkitab. Bagaimana praktek pembaptisan itu ada di Alkitab. Guru-guru agama yang anti Pentakosta dan terlanjur kepalang basa kuyup tidak bisa membuktikan dirinya mentaati firman Tuhan sesuai dengan Alkitab ini, mereka akan berkelit kepada jawaban-jawaban yang tidak bersambung pada hubungan soal baptisan. Semisal ada seorang bernama Stephen Tong yang mengatakan bahwa baptisan dengan dilelerin sedikit saja air dari tangan seorang pendeta itu sudah sah. Padahal sebenarnya jikalau kita perhatikan seperti saya jelaskan tadi, bahwa peristiwa pembaptisan itu punya dasar, punya makna, punya ayat, punya syarat siapa yang dibaptis, punya praktek pembaptisannya. Nah, bahkan saya tidak berbicara bahwa jika seorang sudah dibaptis dengan cara selam, itu sudah merupakan baptisan yang benar. Justru bagian terpenting dan syarat terutama untuk pembaptisan itu adalah bagaimana dan siapa yang harus dibaptis. Makna di dalam Alkitab tentang baptisan itu, salah satu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah bahwa di dalam baptisan kamu telah bersama-sama dikuburkan dengan Kristus, supaya seperti Kristus bangkit dari antara orang mati, kamu pun bangkit. Saudara-saudara, dari sudut simbolnya, dari sudut penggambarannya, orang yang dibaptis itu harus mempercayai Kristus yang pernah mati dan bangkit kembali. Untuk kemudian ada pengharapan, di mana di dalam baptisan itu kita memiliki persekutuan dengan Kristus berdasarkan iman kita yang didahului oleh pendengaran kita akan firman Tuhan, yang didahului iman kita kepada Kristus, bahwa kita memahami dan sudah mempercayai bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan sama seperti Kristus yang kita percaya telah mati bagi kita, oleh kebangkitannya kita ikut turut dibangkitkan. Jadi tidak sebatas orang mengatakan aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ketika peristiwa pembaptisan itu, yang dibaptis itu sedang ngompol. Menurut Stephen Tong, baptisan itu sama saja. Yang penting dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dia mengkaitkan baptisan itu kepada prosesi perjanjian lama, yang mana di dalam sepanjang perjanjian lama tidak pernah ada sebutan pembaptisan. Yang ada di dalam perjanjian lama adalah pengurapan dengan minyak. Dan oleh pengurapan yang merupakan simbol daripada Roh Kudus itu, maka hadirlah Roh Kudus kepada imam. Nah, saudara-saudara, apakah itu punya hubungan dengan seorang anak kecil yang dibaptis? Baptisan tidak terkait dengan pengurapan imam, saudara. Bahkan, jikalau ada seorang dewasa yang tidak memiliki akal sehat, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, yang mana dia belum percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang diurapi, yang adalah Allah itu sendiri datang berkenosis, mengambil rupa manusia. Orang yang tidak memahami itu sesungguhnya tidak layak untuk dibaptis. Tetapi jika memang di mana sebelumnya dia sudah mengerti lalu bisa mengimani,
maka barulah dia bisa layak dibaptis sesuai dengan praktek Alkitabiah dalam Kisah Para Rasul. Memang saya tahu dan saudara harus memaklumi bahwa setiap komunitas itu dengan kelembagaannya itu akan selalu membangun sebuah apologetika. Tetapi saudara harus tahu bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, bahwa kalau kita mau percaya pada kebenaran, kita harus membuang semua sifat-sifat membela diri itu. Sama halnya ketika kita berdosa. Sama halnya ketika kita tersesat. Kita boleh punya argumen membela diri soal itu. Tetapi kita harus mengaku bahwa kita telah tersesat, kita telah terlanjur, kita terikat dengan gaji, kita terikat dengan harga diri, kita terikat dengan yang lain-lain. Maka ketika kita mengaku itu, lalu kemudian kita berkembang dan mengambil keputusan bahwa yang salah itu tetap salah, yang benar itu tetap benar. Itulah yang akan membuat kita menemukan kebenaran. Saya sendiri bukanlah seorang yang sejak beragama Kristen berada di dalam peribadatan gereja yang melaksanakan baptisan selam. Tetapi saya belajar, saya menganalisa, saya merenungkan. Mari kita baca lebih dulu bagaimana peristiwa pembaptisan yang pertama. Tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dimulai. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, saudara, yang pertama diserukan Yohanes di dalam peristiwa pembaptisan itu adalah bertobatlah. Lalu kemudian tertulis di dalam pernyataan Alkitab ini, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Dari situ kita bisa melihat hubungan pembaptisan itu terkait kepada pertobatan dan terkait pada kesadaran untuk insaf dari segala dosa. Sesudah menyangkut keinginan untuk bertobat, lalu disebutlah terkait pembaptisan itu mengaku akan dosa-dosanya. Yang pertama soal peristiwa pembaptisan Yohanes itu adalah bertobatnya seseorang dan seseorang itu mengaku dosa-dosanya. Apakah dia bayi? Atau pendeta yang botak? Atau pendeta yang panjang rambut? Atau ketua sinode? Jikalau dia belum ingin bertobat, apabila dia belum mengaku siap untuk bertobat, dan tidak juga dia mengakui dosanya di dalam peristiwa pembaptisan itu, berarti pembaptisannya itu bukan pembaptisan seperti yang terkait di dalam Alkitab. Nah, jika saudara berdoa sesuai dengan Alkitab, maka mestinya saudara dibaptis sesuai dengan Alkitab. Jikalau saudara mengajarkan narasi penyampaian baptisan itu adalah membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka pada saat yang sama mestinya saudara membaptis sebagaimana praktek pembaptisan itu. Lalu mengapa saudara hanya menggunakan kata-katanya dan saudara tidak menggunakan praktek pelaksanaannya? Saya ulangi, mengapa saudara hanya menggunakan kata-kata dalam persoalan pembaptisan itu? Mengapa saudara hanya menggunakan narasi ayat
dalam hal pembaptisan itu. Sementara ajaran Alkitab soal mempraktekkan pembaptisan itu saudara tidak lakukan. Apakah saudara memang bisa membaca Alkitab atau tidak? Apakah saudara memang punya sekolah yang harus menjelaskan sesuatu itu secara utuh? Bahwa kalau saudara mempelajari soal satu objek, semisal ini adalah sapi, ada kepalanya, ada ekornya, ada kakinya, dan sebagainya, maka itulah sapi yang utuh. Demikianlah jauh lebih penting ketika saudara mau mempelajari dan menjelaskan dan melaksanakan pembaptisan itu. Mengapa mata dari dokter-dokter teologi ini cukup hanya menggunakan narasi membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah seseorang itu bertobat? Apakah seseorang itu mengaku dosa? Apakah seseorang itu mengenal Yesus dan mempercayai Yesus? Tidak penting untuk mereka lakukan. Memang jelas, semua alasannya adalah karena mereka memang sudah terjebak. Dan di dalam jebakan yang mereka alami itu, mereka sudah menganggap bahwa itu lebih berharga. Perangkap yang membuat mereka terperangkap di dalam jejaring-jejaring agama dan organisasi itu telah mereka anggap sebagai rumah kekal. Sehingga mereka tidak datang kepada kebenaran firman itu. Jadi, jikalau soal pembaptisan, yang kalau saudara mempelajari setiap ayat-ayat yang menjelaskan baptisan itu saja, saudara harus sengaja melawan. Bagaimana dengan doktrin-doktrin penting lainnya yang tidak sejelas persoalan baptisan? Argumen Stephen Tong lainnya sengaja membawa baptisan ini soal tempat. Mengapa harus di Yordan? Mengapa tidak di Sungai Mahakam? Padahal Alkitab tidak mempersoalkan tempat. Yang dijelaskan oleh Alkitab adalah bahwa orang harus sadar akan dosa-dosanya dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka inilah yang dibaptis. Tetapi memang begitulah orang-orang yang curang. Dia harus selalu membawa argumennya. Padahal sesungguhnya argumen yang dia bangun itu tidak terkait dengan objek yang sedang dianalisa dan sedang dibicarakan. Stephen Tong membangun argumen lainnya, seperti mengatakan air tidak menyucikan kita. Yang menyucikan kita adalah darah Yesus. Padahal bicara soal baptisan itu tadi bukan soal pembasuhan darah Yesus, melainkan bagaimana orang melalui baptisan itu, kata Paulus, kata firman Tuhan melalui Paulus, di dalam baptisan kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam baptisan kamu telah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tidak persoalan dibasuh oleh darah dan air. Tetapi firman Tuhan menurut Paulus mengatakan bahwa di dalam baptisan kamu telah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam baptisan kamu dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Stephen Tong membangun argumen soal baptisan ini dengan dia berkata, air tidak bisa menyucikan manusia dari dosa. Darah Yesuslah yang menyucikannya. Betul, tetapi baptisan bukan soal darah Yesus. Soal baptisan tidak terkait dengan pembasuhan oleh darah Yesus, terkait dengan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yang pasti saudara-saudara, bahwa peristiwa baptisan percik itu dimulai berdasarkan pesan-pesan dan kebijakan gereja. Saya ulangi, mulainya baptisan percik dan baptisan anak-anak adalah setelah gereja dikuasai oleh orang-orang yang tidak menghargai kitab suci,
melainkan satu ketundukan kepada penguasa gereja yang sesungguhnya telah bergeser sebagai bagian dari dunia ini. Saudara boleh bayangkan, ada sekitar 100-an tahun peristiwa kisah para rasul itu. Tidak pernah terjadi pembaptisan anak kecil maupun pembaptisan dengan cara percik. Sekitar hampir 100 tahun perjalanan gereja sejati pada masa para rasul dan penerusnya yang semula itu, tidak pernah terjadi pembaptisan anak-anak dan pembaptisan bayi yang sedang ngompol